semua, selamat datang di podcast Ngobrol Santai Ekonomi. Aku Sarah Louis. Di sini kita bakal bahas topik-topik ekonomi yang katanya berat, tapi kita bikin santai aja. Aku nggak sendirian, ada dua teman aku yang bakal nemenin. Hai semuanya, aku Najwa. Di sini aku bakalan jadi si penasaran yang suka nanya. Jadi kalau kalian bingung, berarti kita sama. Dan aku Ivana, si sok tahu, tapi tenang, nanti kita akan bahas fakta-fakta yang seru soal ekonomi. Nah, hari ini kita akan ngobrol soal kebijakan fiskal. Ada yang penasaran nggak sih kenapa BBM bisa naik atau apa sih hubungannya pajak sama kesejahteraan kita? Kita bakal bahas semuanya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita mulai dari yang dasar dulu nih. Ada yang tahu nggak sih kebijakan fiskal itu apa? Jadi, kebijakan fiskal itu strategi pemerintah untuk mengatur perekonomian lewat pendapatan dan pengeluaran negara. Pendapatan biasanya dari pajak, sedangkan pengeluaran itu untuk subsidi, pembangunan, gaji pegawai negeri, dan lain-lain. Oh, jadi kayak kita ngatur uang bulanan, tetapi ini skala negara ya? Exactly. Nah, kebijakan fiskal ada dua jenis, yaitu ekspansif dan kontraktif. Ekspansif itu ketika pemerintah menambah pengeluaran atau mengurangi pajak buat mendorong ekonomi. Biasanya dipakai pas ekonomi lagi lesu, kayak waktu pandemi. Terus yang kedua itu ada kontraktif, itu merupakan sebaliknya, mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak buat ngendaliin inflasi. Jadi pas pandemi kemarin pemerintah banyak ngasih bantuan sosial, berarti itu kebijakan fiskal ekspansif ya? Bener banget loh, jadi intinya fiskal itu cara pemerintah menjaga ekonomi tetap stabil, tapi implementasinya nggak selalu mudah sih. Terus kebijakan fiskal Indonesia sekarang fokusnya kemana? Sekarang itu fokusnya ke tiga hal, yaitu subsidi energi, insentif pajak, dan investasi infrastruktur. Subsidi energi itu kayak BBM kan? Iya, jadi pemerintah itu ngasih subsidi buat BBM, listrik, dan pangan supaya harga tetap terjangkau. Ini penting banget karena harga energi global saat ini lagi naik. Kalau subsidi nggak ada, daya beli masyarakat bisa turun drastis. Tapi subsidi juga bisa jadi buat beban di APBN loh. Tahun ini aja anggaran subsidi naik drastis, makanya pemerintah cari cara lain buat nambah pendapatan, salah satunya itu lewat pajak. Oh iya, soal pajak karbon itu udah jalan belum? Belum sepenuhnya jalan, tapi itu bagian dari strategi pemerintah agar ngurangin dampak perubahan iklim. Jadi perusahaan yang emisi karbonnya tinggi bakal kena pajak lebih banyak. Selain itu, ada juga investasi di infrastruktur kayak jalan tol, pelabuhan, dan infrastruktur digital. Harapannya ini bisa menarik investor asing dan ciptain lebih banyak lapangan kerja. Tapi ada tantangan nggak sih buat pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal ini? Tentunya ada dong, salah satunya itu defisit anggaran. Jadi pengeluaran pemerintah lebih besar dari pendapatannya. Untuk menutup defisit ini biasanya negara itu ngutang. Dan utang ini itu sering sekali jadi perdebatan. Tapi kalau dipakai buat hal produktif kayak infrastruktur atau pendidikan, itu bisa jadi investasi jangka panjang yang bagus. Tapi tetap ada resikonya kan? Betul, makanya pengelolaan utang itu harus hati-hati. Selain itu, kebijakan fiskal juga harus tepat sasaran. Misalnya subsidi itu harus benar-benar sampai ke orang yang butuh gitu loh, bukan ke orang yang mampu. Jadi, kebijakan fiskal itu alat penting buat pemerintah atur ekonomi. Kalau dipakai dengan baik, ekonomi bisa tumbuh dan masyarakat sejahtera. Tapi tetap ada tantangannya. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus mengerti dan ikut mengawasi. Setuju banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast Ngobrol Santai Ekonomi. Jangan lupa share kalau podcast ini bermanfaat. Sampai jumpa!